Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Agelava dari kelas 11 MIPA 1 absen 8. Belakangan ini sedang ramai membahas tentang suku Uighur. Suku Uighur sendiri adalah salah satu suku minoritas resmi di Republik Rakyat Tiongkok. Suku ini merupakan keturunan dari suku kuno Hui yang tersebar di Asia Tengah, menuturkan bahasa Uighur dan memeluk agama Islam. Selain di Cina, populasi suku ini juga tersebar di Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Uzbekistan. Suku Uighur bersama suku Hui menjadi suku utama pemeluk Islam di Tiongkok. Tetapi ada perbedaan budaya dan gaya hidup yang ketara. Di antaranya suku Uighur lebih bernafaskan Sufi, sedangkan suku Hui lebih pada mazhab Hanafi. Suku Uighur terutama berdomisili dari berpusat di daerah otonomi Xinjiang. Belakangan ini banyak sekali dibahas tentang lebih dari 1 juta Muslim Uighur ditahan di pusat-pusat penahanan di provinsi Xinjiang, Cina paling barat. Para pemimpin dan pakar Uighur dari luar Cina telah memperingatkan bahwa situasinya dapat memburuk dan pembunuhan massal tidak dapat dikesampingkan. Benarkah penindasan Muslim Uighur di Xinjiang sudah terjadi sejak lama? Lalu bagaimana awal mula kejadian penindasan Islam di Cina ini terjadi? Penindasan selama revolusi kebudayaan. Menurut laporan The Conversation pada abad ke-18, hubungan antara Muslim dan pemerintahan Cina mulai berubah. Periode ini menyaksikan beberapa bentrokan dengan kekerasan. Sering pemerintahan berusaha melakukan kontrol lebih langsung atas wilayah di mana mayoritas Muslim tinggal. Dinasti Qing yang berlangsung pada tahun 1644 hingga 1911 menandai periode pertumbuhan populasi dan perluasan wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama periode ini, populasi Muslim bentrok dengan penguasa Qing dan memberontak pada banyak kesempatan. Banyak pemberontakan dilakukan sebagai oposisi terhadap masuknya para migran yang datang dari daerah-daerah padat penduduk Cina ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak berada di bawah kendali langsung Cina. Pemberontakan ini di bawah kendali langsung Cina dan penindasan ini dengan keras oleh negara yang mengakhiri periode akomodasi yang panjang bagi umat Islam di Cina. Setelah berdirinya Republik Rakyat Cina (RRC) pada 1949, ahli etnografi dan antropologi membagi orang-orang yang tinggal di perbatasan negara baru menjadi 56 kelompok etnis berdasarkan kriteria yang relatif ambigu seperti bahasa, wilayah, sejarah, dan tradisi bersama. Dari kelompok-kelompok ini, 10 kelompok sekarang diakui sebagai Muslim minoritas. Mereka adalah dalam urutan hari besar ke kecil berdasarkan ukuran populasi mereka: Hui, Uighur, Kazakh, Zhongshan, Kyrgyz, Salar, Taks, Uzbek, Bonan, dan akhirnya Tatar yang saat ini berjumlah 5.000 orang. Pada tahun pertama berdirinya Republik Rakyat Cina, umat Islam menikmati kebebasan beragama yang relatif. Namun selama tahun-tahun awal revolusi kebudayaan yang kacau balau, antara tahun 1966 hingga 1969, masjid-masjid dihancurkan, salinan Al-Quran dihancurkan, umat Islam dilarang melakukan haji, dan semua ekspresi keislaman dilarang oleh penjaga komunis merah, komunis Red Guard. Setelah kematian Mao Zedong pada 1976, komunis mengadopsi kebijakan yang lebih longgar terhadap komunitas Islam. Adapun beberapa perlakuan Cina yang banyak disoroti adalah minoritas Muslim yang terlihat saat beragama ditangkap di Xinjiang. Nama-nama Islam, jenggot, cadar, dan rok panjang dilaporkan dilarang digunakan di kegiatan apapun, mulai membaca situs web asing hingga berbicara kepada sanak keluarganya di luar negeri, dapat membuat penduduk Xinjiang ditahan. Cina bantah penindasan terhadap minoritas Muslim. Mereka mengatakan bahwa pihak berwenang Cina memberikan pelatihan kejuruan gratis dengan ijazah setelah ujian kepada mereka yang telah dipaksa atau
pikat oleh kelompok-kelompok ekstremis. Bagi Uighur, Afghanistan lebih aman daripada Cina. Beijing mengklaim bahwa terorisme yang menyebar dari Afghanistan ke Xinjiang, namun dalam kenyataannya penindasan dan konflik etnis Cina di Xinjiang membantu untuk semakin mengacaukan Afghanistan. 1 juta Muslim Cina ditahan dan dipaksa bersumpah setia kepada Xi Jinping. Sebuah komite hak asasi manusia PBB telah mendengar laporan bahwa Cina telah mengurung 1 juta kaum Uighur di pusat anti-ekstremisme Amnesty International dan melaporkan kaum yang ditahan di kamp politik itu dipaksa bersumpah setia pada Presiden Cina Xi Jinping. Cina pasang alat pelacak pada warga muslim yang berangkat haji. Para ahli mengatakan bahwa sistem ini kemungkinan mengisyaratkan bahwa pemerintah memperluas pengawasan terhadap warga-warganya, khususnya warga minoritas muslim. Para pemimpin dunia lebih pilih uang Cina daripada hak 1 juta warga muslim. Hanya ada sedikit negara di dunia yang bersedia menyuarakan protes mengenai kondisi minoritas Cina Muslim Uighur. Hal ini tampaknya disebabkan oleh ketergantungan besar negara-negara dunia kepada Cina secara ekonomi. Cina perlakukan Muslim layaknya pengidap penyakit mental. Partai Komunis Cina Muslim terinfeksi oleh ekstremisme agama dan ideologi teroris yang kejam dan tidak mencari pengobatan, sama seperti terinfeksi oleh penyakit yang tidak dapat diobati pada waktunya, atau seperti mengonsumsi obat-obatan beracun. Represi agama di Cina, salib dihancurkan, Injil dibakar. Pemerintah Cina mulai menekankan memeluk Kristen dan Katolik. Mereka menutup gereja, menghancurkan tanda salib, membakar Injil, serta memaksa pemeluk Kristen untuk menyangkal keimanan mereka dengan menandatangani 1 formulir syarat ke Cina. Google baru bantu persekusi warga muslim. Tak lama setelah rencana Google untuk beroperasi di Cina terkuak, 14 organisasi HAM menulis surat terbuka kepada CEO Google yang mengatakan Google berisiko terlibat dalam penindasan pemerintah Cina terhadap kebebasan berbicara hak asasi manusia lainnya di Cina. Camp interniran Muslim di Xinjiang hanya sekolah kejujuran. Selama berbulan-bulan Beijing membantah keberadaan pusat-pusat pertahanan itu yang menurut para pengamat mulai diberlakukan pada April 2017. Dunia membisu, perang Cina lawan Islam berlanjut. Kecaman global dan tekanan politik terkesan ompong dan tak berdaya untuk membendung kecepatan dan keganasan perang Cina melawan warga muslimnya dalam membersihkan negara tersebut dari populasi yang dianggap bertentangan dengan identitas nasionalisnya. Misterius mereka yang dihilangkan Cina sepanjang tahun 2018, mulai dari bintang film hingga mahasiswa, tidak ada yang kebal dari penghilangan orang oleh pemerintah Cina. Jumlah yang terus bertambah dari ruang lingkup yang meluas menunjukkan sejauh mana pemerintahan Xi bersedia mempertahankan kontrol dan otoritasnya. Cina tetapkan undang-undang baru agar bisa lebih cocok dengan sosialisme. Cina baru saja mensahkan undang-undang yang berusaha untuk mencinakan Islam dalam 5 tahun ke depan. Hal ini untuk langkah terbaru dari Beijing mengatur ulang bagaimana agama tersebut dipraktekkan. Muslim Cina, cinta Allah, cinta negara. Dengan kamp pendidikan yang untuk 1 juta Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, ancaman pembongkaran masjid di Muslim Hui di negara dan penutupan gereja rumah Protestan di Beijing, Chengdu, dan Guangzhou, PKC membatasi kebebasan beragama di seluruh negeri. Di Xinjiang puasa dan menolak alkohol dianggap tanda ekstremisme. Mempraktekkan agama setelah terbuka atau berafiliasi kepada agama Islam termasuk membuktikan janggut, mengenakan jilbab atau penutup kepala saat puasa,
atau menghindari minum alkohol dikategorikan sebagai tanda-tanda ekstremisme di Cina. Mengapa negara-negara Islam tak bela Muslim Uighur? Cina mengajukan sejumlah besar klaim bohong. Mereka berbohong tentang kegagalannya meraktifikasi inti dari perjanjian hak asasi manusia dan banyak pelanggaran dihukum dengan hukuman mati, penangkapan pembela hak asasi, dan catatan panjangnya menghalau badan-badan hak asasi internasional. Terungkap bukti Cina robohkan masjid dan situs suci di Uighur di Xinjiang. Penyelidikannya dilakukan oleh media Inggris The Guardian dan Bellingcat menemukan upaya penghancuran masjid di Cina, tepatnya di provinsi Xinjiang yang mayoritas Muslim. Tak hanya masjid, pemerintah komunis juga menghancurkan situs-situs suci Muslim Uighur. Cina larang Muslim Uighur puasa Ramadan. Pihak berwenang di Xinjiang memaksa restoran untuk tetap buka dan membatasi akses ke masjid selama Ramadan untuk mencegah ritual tradisional bulan Ramadan, dan dalam beberapa tahun terakhir telah dihapuskan oleh pemerintah Cina. Mengenai hal itu semua, sebagai sesama manusia dan sesama umat muslim harus saling menguatkan dan membantu serta memberikan bantuan terhadap para muslim Uighur yang tertindas. Pentingnya toleransi umat beragama agar tidak terjadi kejadian seperti ini sangat penting untuk terus disuarakan. Selain tindakan rasis yang sering kita temui, marilah kita sebagai sama umat manusia yang saling memberikan toleransi atau bantuan antara satu sama lain, apapun latar belakang kita, agar tidak terjadi penindasan lain yang lebih kejam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.